وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان في الله. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu dari ulama-ulama ummah, dari ulama sahabat. Dia adalah salah satu orang dari sahabat Rasulullah SAW yang paling alim di antaranya. Dia adalah faqihul ummah wal imam al-habr Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Makki al-Muhajiri al-Badri. Artinya bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang faqih di antara sahabat Rasulullah SAW, alim dia. Dia yukna bi Abi Abdurrahman al-Hudhali. Al-Hudhali itu kabilahnya. Qabilah min qabail Arab, nama Al-Hudhali. Al-Makki, yakni lahir di Makkah, dari orang Makkah artinya, penghuni kota Makkah. Al-Muhajiri, dia adalah salah satu orang minal muhajirin. Al-Badri, artinya dia hadir peperangan Badr. Kana radhiyallahu anhu rajulan nahifan. Dahulu dia seorang kurus, Abdullah bin Mas'ud ini. Syadidul adma. Syadidul adma ini kulitnya ini sangat coklat. Coklatnya itu nemen. Wa kana latifan fatinan. Dahulu dia punya akhlak yang tinggi, yaitu dia seorang lemah lembut. Orangnya itu fatinan, zakiyan, yani cerdas. Wa kana radhiyallahu taala anhu yu'raf bi ummihi. Dan dia dahulu dipanggil dengan ibunya, nama ibunya, yaitu fayuqalu lahu ibnu ummu abdin. Rasulullah sering mengatakan, menjuluki dia ibnu ummu abdin, yakni anaknya ibu abdin. Ibnu ummu abdin, ummu abdin itu ibunya dia, nama ibunya dia. Wa hadithuna an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sayakunu an manaqibihi wa mawaqifihi. Kita akan membicarakan kali ini karena Abdullah bin Mas'ud, pembicaraan kita ini panjang, dibagikan jadi dua. Karena Abdullah bin Mas'ud ini seorang alim besar, mempunyai kata-kata mutiara nanti kita akan mempelajari, yaitu kata-katanya dia apa yang dikatakan, yaitu mawa'idh wa nasahih, yaitu mau'idhah dan nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia amma manaqibu fa hiya kathiratun jiddan minha. Dia awalan, yang pertama, annahu radhiyallahu ta'ala anhu min as-sabiqin al-awwalin min al-Islam. Dia adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Yaqul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia sendiri menceritakan, Abdullah bin Mas'ud berkata, laqad ra'aituni sajda sittatin ma 'ala al-ardi muslimun ghairana. Dahulu saya bersama Rasulullah SAW, yakni jumlah kita 6 waktu itu. Tidak ada di dunia ini muslim kecuali kami. 6. Yakni dia tahu bahwa waktu itu dia waktu masuk Islam itu orang Islam atau orang yang masuk ke dalam agama Islam yang percaya Rasulullah SAW hanya 6. Rasulullah bersama 6 ini saja, bersama di antara yang Rasulullah yang bersama 5. Yakni tidak ada di dunia ini muslim kecuali kami, katanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia itu adalah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala was-sabiqun as-sabiqun. Di antara orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini selalu bersama Rasulullah SAW. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak kenal itu mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu keluarganya Rasulullah SAW. Yaqul Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah SAW, kabilah Asy'ari dari Yaman. Dia berkata, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman. Saya datangi Madinah waktu itu bersama saudaraku dari Yaman. فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
Kami dahulu waktu datang ke kota Madinah bersama saudara saya dari Yaman, itu lama sekali. Saya tidak tahu kalau Abdullah bin Mas'ud itu bukan dari antara ahli Rasul, yakni ahli bait. Dikira dia min ahli bait, min ahli bait Rasulullah SAW. Karena sering masuk di rumahnya Rasulullah SAW. Maka dikira oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa dia min ahli bait. Lima nara min dukhuli wa dukhul ummi ala Nabi SAW. Karena kami melihat sering masuk ke rumah Rasulullah SAW, dia dan ibunya. Wa an Abdurrahman ibn Yazid qala qala li Hudzaifah bin Yaman. Abdurrahman bin Yazid ini seorang tabi'i, berkata pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Rasulullah SAW dan ayahnya sahabat. Anbi'na bi rajulin qarib al-haddi was-samti min Rasulillah SAW na'khudhu anhu. Ini seorang tabi'i setelah mati Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW, yang dijuluki memegang rahasianya Rasulullah SAW. Ini Hudzaifah bin Yaman. Dia berkatakan, Abdurrahman bin Yazid berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, Anbi'na bi rajulin qaribul haji. yakni berilah kepadaku pengetahuan. Siapa orang yang paling dekat petunjuknya, sifatnya, akhlaknya dengan Rasulullah SAW untuk saya mengambil ilmu darinya. Faqala ma'arifu aqrab samtan wa hadiyan wa jalan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ibni Abdin hatta yuwarihi jidaru baitihi. Saya tidak mengerti atau saya tidak mengenal seorang lebih dekat dengan sifat-sifat tadi yang saya sebutkan dengan Rasulullah SAW kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hatta yuwarihi jidaru baitihi, arti maksudnya sampai dia masuk ke rumahnya. Walaqad 'alima al-mahmudun min ashabi Rasulillah SAW anna ibn Abd min aqrabihim ila Allah wasilatan. Dan sahabat-sahabat Rasulullah dahulu al-mahfudun, orang-orang yang mengetahui tentang ashabi Rasulullah SAW, di antara ashabi Rasulullah SAW itu bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu apabila kita menginginkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, idnuka alayya, dekatkan telingamu kepadaku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay biddukhul alayya, idnuka alayya ay biddukhul alayya, yakni maksudnya engkau kalau masuk ke rumahku tanpa izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah, ditok-tok ke pintu, masuk, katanya Rasulullah SAW. Saya dekatnya dengan Rasulullah SAW. Yaqul ay biddukhul alayya an yurfa al-hijab wa an tastami' siwaji ay sirri hatta anhaka. Yarfa al-hijab itu artinya hijab itu dibuka, tabir itu diangkat untuk Abdullah bin Mas'ud, yakni masuk semaunya Abdullah bin Mas'ud ke rumahnya Rasulullah SAW. Wa antastami' siwaji ay sirri, sampai engkau mendengarkan dariku rahasia-rahasiaku, hatta anhaka, sampai aku melarangmu. yakni dia sering masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sering mengatakan omongan-omongan kepada dia tentang keluarganya, menceritakan tentang dirinya, sampai aku berhenti karena Rasulullah SAW. Wa yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah SAW iqra alayya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menginginkan kepada atau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar membaca kepada Rasulullah SAW ayat min Al-Quran, ayat dari Al-Quran Al-Karim. Bacakan kepadaku surah dari ayat Al-Quran. Faqultu ya Rasulullah aqra alaik wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, apakah saya pantas membaca Quran di hadapanmu sedangkan Quran itu turun kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Rasulullah SAW, iya, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya menginginkan Al-Quran itu untuk mendengarkan Al-Quran dari selain aku, kata Rasulullah SAW.
surat An-Nisa, maka saya membacakan yaitu surat An-Nisa hatta ataitu ila hadhihi al-ayah, sampai saya ke ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbuka al-an. Cukup. Waktu saya tutup, waktu sampai ke ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana artinya ayat ini? Bagaimana apabila kami mendatangkan setiap umat ini min kulli ummatin bi syahid, setiap ummah ini sebagai syahid. Wajibna bika ala haula'i syahid, dan engkau yang Muhammad sebagai syahid untuk seluruh manusia. Maka Rasulullah mengatakan cukup kepada Abdullah bin Mas'ud. Fa idza 'ainahu tadhrafan. Waktu saya berhenti, saya melihat Rasulullah menangis. Air matanya keluar dari matanya Rasulullah SAW. Walamma mata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Waktu meninggal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dhum li ba'dhin yathnuna 'ala Ibnu Mas'ud. Setiap orang di antara ashabi Rasulullah SAW itu membicarakan tentang kebaikan Abdullah bin Mas'ud, memuji Abdullah bin Mas'ud, dan mereka mengatakan laqad kana yu'dzanu lahu idza hujibna. Dahulu Abdullah bin Mas'ud ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, sedang waktu itu manusia tidak boleh masuk ke rumahnya, atau sahabat-sahabat yang lain tidak boleh masuk ke rumahnya. Abdullah bin Mas'ud diberi izin oleh Rasulullah SAW. Wa yashhadu idza ghibna. Apabila kita tidak ada, Abdullah bin Mas'ud itu selalu bersama Rasulullah SAW. Wa ja'a rajulun min ahli al-Kufah ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu lahu. Pada suatu hari ada seorang datang dari ahli Kufah, dari penduduk kota Kufah di Irak, datang ke Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, yaqulu lahu jitu altamisul khair wa atlubuhu. Saya datang kepadamu untuk meminta kebaikan, meminta yaitu kebaikan. Faqala Abu Hurairah berkata kepadanya, alaysa fikum Sa'ad bin Malik? Apakah tidak ada di antara kalian yang di kota Kufah itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Sa'ad bin Malik? Mujabud da'wah, dia itu dakwanya dikabulkan oleh Allah SWT. Wa bin Mas'ud, dan juga Abdullah bin Mas'ud, sahibu tahur Rasulullah SAW wa na'lih. Dia dahulu adalah orang yang sering memegang, atau dia itu membantu Rasulullah SAW, sering memegang sandalnya Rasulullah SAW dan air wudhunya Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah wudhu itu diambil Abdullah bin Mas'ud yang apa namanya, yang membawa yaitu air dan sandalnya Rasulullah SAW. Sahibu tahur Rasulullah SAW wa na'laihi. Min manaqibihi radhiyallahu anhu bisyarat Nabi SAW lahu. Kita apabila melihat seorang menghormati gurunya luar biasa, memang memegang sandalnya itu tidak benar, tidak bagus itu. Hanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW seluruhnya barokah, sandalnya barokah, semuanya barokah. Dia mendapatkan pahala besar seperti Abdullah bin Mas'ud ini. Ama yang lainnya jangan. Di sini khususnya di Indonesia banyak orang menghormati ustadznya luar biasa sampai sandalnya di bawah. Ada ihana. Ini adalah suatu kehinaan. Bukan seperti ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini suatu kemuliaan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga di antara kebaikan-kebaikan Abdullah bin Mas'ud ini, dia diberikan bisyarat Nabi SAW lahu. Rasulullah SAW memberikan kabar kepadanya, kabar gembira, yaitu an Zarr ibn Hubaysh an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yajtani siwakan min al-araq. Dari Zarr ibn Hubaysh an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Zarr ibn Hubaysh ini seorang tabi'i, pernah diceritakan sama Abdullah bin Mas'ud suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Katanya Abdullah bin Mas'ud, saya pada suatu hari mengambil yaitu siwak. Tadi pun siwak. Itu namanya, pohonnya namanya al-arab. Pohonnya namanya al-arab. Kathir di bilad al-arab. Di negara Arab banyak. Di Yaman, di Saudi banyak. Al-arab. Al-arab itu pohonnya siwak ini diambil.
Dilihat batangnya bagus diambil. Abdullah bin Mas'ud waktu itu mencari siwak dari al-araq ini. Wa kana daqiqus saqain, dan Abdullah bin Mas'ud ini betisnya ini sangat kurus, tipis. Bukan tebal itu lah, tipis. Faja'alat ar-rih takfa'uhu. Datang angin maka goyang kakinya itu tidak kuat, tidak bisa menahan karena kurus. Fadhahika al-qawm minhu. Maka di antara ashab Rasulullah yang melihat ini ketawa untuk melihat Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian kok ketawa? Qalu, mereka berkata ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, min diqqat saqihi." Dari tipisnya atau kurusnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, dua kakinya itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Dengan jiwaku yang di tangannya, yakni Rasulullah bersumpah, demi Allah, "Lahu ma athqalu minal mizan min Uhudin." Kata Rasulullah SAW, apabila ditimbang dua kakinya Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud yang begitu besar, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW. Jangan heran, ikhwani fillah, ini menunjukkan bagaimana imannya Abdullah bin Mas'ud yang begitu hebat, yang begitu besar. Apabila Rasulullah SAW mengatakan demikian, memang benar. Apabila ditimbang dua kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kurus dengan gunung Uhud, larajahat, akan lebih berat timbangannya kakinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Begitulah ashab Rasulullah SAW, imannya besar, kathir, masuk ke hati-hati mereka. Dan ini Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abi Talha al-Asadi, seorang muhajir, Zawj Ummu Sulaim, suaminya Ummu Sulaim. Ada Abu Talha al-Asadi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila tiba perang, Abu Talha al-Asadi apabila Allahu Akbar mengatakan Allahu Akbar, lebih hebat dari 1000 tentara. Ditakuti Allahu Akbarnya itu lebih dari 1000 tentara. Itu menunjukkan bagaimana iman ashab Rasulullah SAW dahulu. Yuzal jibal ar-rawasi, bisa ditimbang dengan gunung-gunung yang kokoh. Bukan seperti kita, iman kita tipis. Maka dari itu, kan Rasulullah SAW mengatakan kepada golongan al-Khawarij, kepada golongan sahabat Rasul, mengatakan kepada ashab Rasulullah SAW, bahwa nanti ada suatu kelompok, kalian akan menghinakan atau akan meremehkan perbuatan kalian apabila dibandingkan dengan perbuatan al-Khawarij itu, orang-orang Khawarij itu. Sholatnya, siamnya, Masya Allah, sampai ininya, keningnya ini bernanah. Dan sholat, kafirus sholat. Tetapi la yablugh hanajim yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai kepada tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya seperti ashab Rasulullah SAW. Jauh, perbuatannya banyak, tapi pahalanya sedikit. Maka dari itu ashab Rasulullah SAW kathirul ilmi, ilmunya banyak. Qalilul kalam, kalamu qalil. At-tabi'una, orang-orang tabi'in, lebih banyak omongannya dari ashab Rasulullah SAW, dan ilmunya lebih sedikit dari ashab Rasulullah SAW. Ashab Rasulullah SAW lebih sedikit ngomong, tapi ilmunya banyak, perbuatannya banyak, imannya kokoh. Dan orang tabi'in lebih banyak omongannya dari tabi'in, tapi ilmunya lebih sedikit dari tabi'in. Wahakadha. Orang yang kathirul kalam, qalilul ilm, qalilul amal. Orang banyak omong, perbuatannya sedikit. Ini ashab Rasulullah SAW. Dan kita tidak heran apabila Rasulullah SAW mengatakan bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud yang begitu kurus itu lebih berat dari gunung Uhud. Kita tahu mengetahui gunung Uhud bagaimana kokohnya, bagaimana besarnya, luar biasa. Qala yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lamma nazalat, katanya Abdullah bin Mas'ud waktu turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini,
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Artinya ini ada peristiwa sababun nuzul, yaitu waktu orang-orang muslimin diharamkan minum khamar. Khamar itu diharamkan oleh Allah SWT. Turun ayat Allah mengharamkan al-khamar. Maka ashab Rasulullah SAW langsung berhenti. Bahkan ada di antara mereka yang masih gelasnya itu di mulutnya. Waktu dengar ini langsung dibuat oleh dia. Kota Madinah itu penuh dengan khamar yang dibuat itu di tanah-tanah itu. Begitu ashab Rasulullah SAW taat kepada awamirullah wa rasulih. Kalau kita orang entek disik, tapi tak entek no iki disik. Kalau kita orang sekarang, tapi mereka langsung waktu bilang khamar itu haram, waktu datang munadi, bilang ya ashab Rasul, ya jamaah, coba ini ada turun ayat mengharamkan khamar. Langsung mereka untuk minum khamar, langsung dibuat. Intahina mereka yaqulun. Cukup sudah habis ini. Sebagian dari ashab Rasulullah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang dahulu, yang mati, mereka masih minum khamar waktu itu belum turun ini, ayat ini belum turun. Bagaimana hukumnya mereka di sisi Allah SWT? Mereka sudah mati. Turun ayat ini, Allah SWT yang menjawab. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Orang-orang kepada yang laisa, tidak apa-apa orang yang beriman, yang berbuat soleh, la alaihim la ba's, tidak dicatat oleh Allah SWT, tidak tidak dicatat sebagai haram, ditunda. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang soleh yang dahulu telah minum khamar sebelum datangnya tahrimul khamar. Apabila mereka itu orang-orang bertakwa dan orang-orang beriman seperti ashab Rasulullah SAW, maka dimaafkan oleh Allah SWT, tidak dicatat oleh Allah SWT. Kemudian al-ayah ini Rasulullah itu membaca ayat ini, dia mengatakan kepadaku Abdullah bin Mas'ud, qila li anta minhum, anta di antara mereka, katanya Rasulullah SAW. Anta ibn Mas'ud di antara apa yang dikatakan oleh Allah SWT ini. إلا الذين يقول الصلاة في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا. وأنذرني ابن حبيش عن ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجid وهو بين أبي بكر وعمر. Dari Zar ibn Hubaysh, dari ibn Mas'ud berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk masjidnya, wa huwa baina Abi Bakar wa Umar, dia di antara Abu Bakar wa Umar, ini tengah-tengah. Rasulullah di tengah-tengah antara Abu Bakar wa Umar. Wa idza Mas'ud yusalli, Ibnu Mas'ud itu salat. Waktu masuk Rasulullah SAW bersama Abu Bakar wa Umar, dia dalam keadaan salat, Abdullah bin Mas'ud. Wa idza huwa yaqra'u an-nisa, sampai dia membaca surat an-nisa. Fantaha ila ra'sil mi'ah, dia habis waktu itu selesai dengan surat yang ke-100. Faja'ala Ibnu Mas'ud yad'u wa huwa qa'imun yusalli. Waktu sudah 100 dia salat, yang salat sunnah. Waktu dia salat sampai ke ayat 100, dia berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT dalam salatnya, bahwa qaimun yusalli, dia waktu berdiri dengan keadaan salat. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'al tu'tihi atau is'al tu'tahu. Tanyalah, mintalah kepada Allah SWT, wahai Ibnu Mas'ud, niscaya Allah SWT yang mengabulkan doamu, kata Rasulullah SAW. Pasti Allah SWT akan mengabulkan doamu. Is'al tu'tah. Tsumma qala man sarrahu an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra'hu bi qira'at Ibnu Ummi 'Abdin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin untuk membaca Quran ghaddan, yakni masih segar seperti turunnya dari Jibril alaihissalam, agar dia membaca dengan gaya Ibnu Ummi 'Abdin, gayanya Ibnu Mas'ud. Falamma asbaha qadan ilaihi Abu Bakar, waktu Abu Bakar Siddiq mendengar Rasulullah SAW ini, ujian ini, bahwa apabila seorang ingin membaca Al-Quran seperti turunnya Al-Quran itu dari Jibril kepada Rasulullah SAW,
agar dia membaca bacaannya Ibnu Abdin, yakni Ibnu Mas'ud. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud tidak ada waktu Rasulullah SAW mengatakan demikian, tapi didengar oleh Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Abu Bakar ini ingin memberi kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud ini bagaimana ashabi Rasulullah SAW dahulu. Ma laisa fi qulubihim hasadun wala ghillun wala hiqd. Tidak ada di hati mereka itu hasad, ghil. Maka Abu Bakar As-Siddiq waktu mendengar ini dari Rasulullah SAW pujian terhadap Abdullah bin Mas'ud, gembira dia, menginginkan untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Falamma asbaha ghada ilaihi Abu Bakar. Waktu pagi tiba dia pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi ke Abdullah bin Mas'ud yubashirahu, untuk mengatakan kabarnya Rasulullah SAW yang gembira tadi. Wa qala lahu ma sa'alta Allah al-bariha, apa yang engkau tadi malam engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Bakar Siddiq. Apa yang kau minta sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian kepadamu? Apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi malam? Qala bin Mas'ud, saya berkata, qultu Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Saya berkata, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu iman la yartad yang tidak bisa tergoyang. yakni kalimat murtad itu, orang murtad ini keluar dari agama Islam. yakni iman yang tidak bisa keluar, kokoh. Wa na'iman la yanfad di sini. Dan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Wa murafaqati Muhammad fi ala jannatil khuldi. Dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di jannatul khuldi. Itu yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuwajah Umar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Ibnu Mas'ud untuk mengatakan kabar gembira ini kepadanya. Bagaimana berlomba-lomba Rasulullah, ashabi Rasulullah SAW dalam kebaikan. Faqila lahu, tapi ada orang yang mengatakan, Inna Abu Bakar qad sabaqaka. Abu Bakar sudah datang dahulu lebih dari ente ya Umar. Mendahului engkau Abu Bakar. Kabar tadi malam yang dia dengar dari Rasulullah SAW itu sudah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Qala Umar berkata, undur bagaimana hatinya ashabi Rasulullah SAW. Qala Umar, dia bilang, lancang seperti kita orang. Tak tahu apalah. Tapi dia mengatakan, yarhamullahu Abu Bakrin. Mudah-mudahan Allah merahmati Abu Bakrin. Ma sabaqtu ila khairin qad illa sabaqani ilaih. Saya menginginkan berbuat kebaikan. Tidaklah aku ingin berbuat kebaikan kecuali Abu Bakar mendahului aku. Tidak pernah anak mendahului Abu Bakar. Kepingin aku mendahului Abu Bakar. Tidak pernah sama sekali. Selalu Abu Bakar yang mendahului aku, katanya Umar bin Khattab. Kemudian wa min manaqibihi juga di antara manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu nazzala bihi Qur'anan yutla ila yaum al-qiyamah. An Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ayat yaitu akan dibaca oleh orang muslim tentang dirinya, tentang Abdullah bin Mas'ud akan dibaca oleh orang muslim sampai yaumul qiyamah, yaitu yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu nafar. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Faqala al-musyrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musyrikun, orang-orang musyrik bilang kepada Rasulullah SAW, pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Rasulullah SAW menginginkan agar pembesar-pembesar Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Karena apabila orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy masuk ke dalam agama Islam, Islam ini akan kokoh, akan kuat. Karena didukung orang-orang yang kuat, yang kaya. Itu. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya Muhammad, andai kata menginginkan engkau menyampaikan Al-Quran kepada kami, iya, maka usirlah orang-orang ini. Karena Abdullah bin Mas'ud orang lemah, bukan bangsawan. Wa juga sebagian dari ashabi Rasulullah SAW waktu itu, ila Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang Quraisy, seorang nasab, orang punya hasab, nasab yang tinggi. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah khalnya Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW dari ibunya.
ibunya sama ayahnya Abdullah bin Mas'ud satu saudara. Yaqul faqala al-musyrikuuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula la yastariquna alaina, supaya mereka itu tidak memberanikan diri kepada kami orang-orang ini, seakan-akan orang-orang yang kotor, orang-orang masakin, orang-orang fuqara. Kita tidak mau bersama mereka orang-orang ini, katanya pembesar-pembesar Quraisy. Qala wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail. Saya waktu itu bersama Abdullah bin Mas'ud dan ada orang dari Hudzail, dari kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail ini kabilahnya Abdullah bin Mas'ud. Wa Bilal, dan Bilal bin Rabah. Wa rajulan lastu samihima, dan dua orang lagi saya tidak mau mengatakan siapa dua orang ini, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa waqa'a bi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Di dalam hatinya Rasulullah SAW, Rasulullah sudah menginginkan agar orang-orang ini masuk ke dalam agama Islam. Syaratnya yaitu mengusir orang-orang tadi. Rasulullah hampir-hampir berbuat demikian. Hampir-hampir berbuat demikian. Fahaddatha nafsahu, hatinya ada sesuatu itu di hatinya Rasulullah SAW. Apabila saya mengikuti pemerintahan orang-orang Quraisy ini, kemudian saya menyampaikan ayat Allah, Quran ini didengar oleh mereka, kemudian mereka masuk dalam agama Islam, itu ada kemenangan besar terhadap Islam. Maksudnya Rasulullah SAW itu baik agar Islam ini jaya, bergabungnya orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini. Tetapi Allah SWT menghendaki yang lain. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. وَلَا تَطْرُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan ya Muhammad engkau mengusir orang-orang tadi yang mana mereka itu selalu berdoa kepada Allah SWT pagi dan siang, tidak menginginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang Rasulullah SAW berbuat demikian. Ini diantaranya tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara kebaikan Abdullah bin Mas'ud yaitu annahu hafidha ilman katsiran lil ummati al-islamiyyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafal banyak hadis-hadis Rasulullah, ilmu yang banyak ditimba dari Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh umat ini kepada umat ini, disampaikan kepada umat ini. Yaqul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, ma anzalat surah min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat." Katanya Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, Allah SWT. Tidaklah surah di antaranya surah-surah yang ada di Al-Quran Al-Karim itu turun sebab nuzul yakni, kecuali aku tahu, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada yang tidak tahu saya, semua anak tahu, kata Abdullah bin Mas'ud. Illa ana a'lamu aina unzilat, di mana turunnya itu. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidaklah ayat turun dari Al-Quran, dari kitabullah, kecuali saya tahu untuk siapa turun ayat itu. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tabuhul ibil la raqibtu ilaih. Apabila saya tahu, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila saya mengetahui bahwa ada orang di dunia ini mengetahui tentang ayat Quran, anak tidak tahu, insya Allah di pucuk dunia datangi dia, saya menimba ilmu kepadanya. Tetapi tidak ada yang tahu lebih dari Abdullah bin Mas'ud. Begitu bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini senangnya dengan ilmu. Dia mengatakan, andai kata ada seorang mengetahui tentang ayat Al-Quran yang saya tidak mengetahui, saya akan datangi dia walaupun dia di mana orang itu. Saya la raqibtu ilaih, yakni saya akan berlayar kepadanya, itu pergi, mau usafir ilaih, aku pergi. Yaqul Syaqiq ibn Salamah khatabana bin Mas'ud faqal, katanya Syaqiq ibn Salamah ini pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud pidato di antara kami, berdiri dia pidato, faqal wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Demi Allah, saya telah mengambil dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa, yakni 70 lebih ayat surah dari Al-Quran. Surah dari Al-Quran. Wallahi laqad alima ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah.
Dan seluruh ashab Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa saya adalah salah satu orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran Al-Karim. Wa ma ana bi khairihim, tetapi saya bukan orang yang paling baik di antara mereka. Unzur tawadhu ashab Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa ashab Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa saya ini adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang Al-Quran Al-Karim. Dan saya bukan orang yang paling terbaik di antara mereka. Hakala daiman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, waktu dia dipilih sebagai pemimpin Amirul Mukminin, khalifat Rasulullah SAW, mengganti Rasulullah SAW, dia berpidato di Masjid Rasul SAW. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, kalian telah memilih aku. Kalian telah memilih aku. Walastu bi khairikum, ya Allah. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Padahal Abu Bakar adalah orang yang terbaik di antara ashabi Rasulullah. Lagi tawadhu. Rasulullah SAW mengatakan, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Ini Abdullah bin Mas'ud yaqul walau a'lamu ahadana yaqul wallahi laqad alima ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa ma ana bi khairihim. Saya bukan orang yang paling baik di antara mereka. Qala Syaqiq itu berkata, fajalastu fil hilaq. Saya dahulu duduk di hilqa-hilqa di masjid. Asma' ma yaqulun. Saya mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi, tulabul ilm itu di masjid. Fama sami'tu rawin yaqulu ghaira dzalik. Tidak ada orang di antara kami tulabul ilm yang tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling alim tentang Al-Quran Al-Karim. Wa an Masruq qala qad dzukira Abdullah bin Mas'ud ay ibn Mas'ud inda Abdullah bin Amr. Pada saat Masruq mengatakan, Masruq ini seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud ini pernah disebut nama-namanya di hadapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Amr bil As. Faqala dzaka rajulun la azal uhibbah. Katanya Abdullah bin Amr tadi, kalian kalau membicarakan tentang Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang saya cintai. Sampai detik ini saya cintai, katanya Abdullah bin Amr. Fa'adama sami'tu Rasulullah SAW yaqul, setelah Rasulullah SAW bersabda, istakhru al-Quran min arba'atin. Ambillah Al-Quran ini dari 4 orang dari sahabatku, katanya Rasulullah SAW. Min Abdullah bin Mas'ud, fabada'a bihi. Pertama orang yang disebut oleh Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Dan Salim maula Abu Hudzaifah. Salim ini adalah budaknya atau pembantunya Abi Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW. 4 ini orang yang paling alim dalam Al-Quran Al-Karim di antara ashab Rasulullah SAW. Taban di antara mereka Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa turjuman Al-Quran. Di antaranya orang yang paling alim Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil. Wa an Zarr bin Hubaysh an Ibn Mas'ud annahu qala kuntu ghulaman yafian ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qad farra min al-musyrikin. Dari Zarr ini tabi'i mengatakan, dia menceritakan tentang Ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita bahwa saya waktu itu, pada suatu hari saya waktu itu masih syab, masih gulam, masih kecil, masih anak kecil. Gulam itu antara umurnya 12, 13 begitu. Ar'a ghanaman, saya memelihara kambing dahulu. Li Uqbah bin Abi Mu'ayth, seorang bangsawan dari Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'ayth musuhnya Rasulullah SAW. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth ini adalah salah satu orang pembesar Quraisy yang paling musuh pada Islam. Dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, disembelih oleh Ali bin Abi Thalib setelah Ma'rakah Badrin, setelah Ghazwah Badrin.
Faja'an Nabi SAW wa Abu Bakar, katanya Abdullah bin Mas'ud, waktu saya memelihara kambingnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, saya masih kecil. Datang Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala kepada kami. Mereka itu lari dari orang-orang musyrikin waktu itu. Farra minal musyrikin. Faqala, mereka berkata, Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar berkata, "Ya gulam, hal 'indaka min labanin tasqina?" Wahai gulam, apakah engkau punya susu untuk kita orang minum? Waktu itu haus Rasulullah dan lapar sama Abu Bakar Siddiq. Qultu inni mu'tamanun wa lastu saqikuma. Katanya Abdullah bin Mas'ud, saya ini orang mu'taman. Saya ini orang diberi amanat, bukan punya saya kambing-kambing ini, tetapi untuk hak punyanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan saya tidak bisa memberi susu kepada kalian. Ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud masih kecil, dia amin, orangnya amin. Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, hal indaka min jid'atin lam yanzu 'alaiha al-fahlu. Apa engkau mempunyai kambing yang tidak mengeluarkan susu? Susunya tidak keluar. Qultu na'am, fa'ataituhu ma biha. Saya bawa susu tadi yang tidak keluar susunya ini. Nah, ini ya. Ini boleh diperas, tapi tidak ada susunya. Fa'ataqalah Nabi SAW wa masah dhar. Maka susu itu di'taqalah Rasul SAW, dipegang oleh Rasulullah SAW gini. Kambing dipegang gini. Wa masah dhar. Susunya itu diusap-usap oleh Rasulullah SAW. Wa da'a fahafal dhar. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Tiba-tiba susunya itu penuh dengan susu. Tumatahu Abu Bakar Siddiq di sakhratin waqa'irah. Tidak ada tempat mau ditaruh apa. Abu Bakar bawa yaitu batunya itu begini, batunya itu dibersihkan, kemudian dihalabah Rasulullah SAW di situ. Susu itu ditaruh di situ oleh Rasulullah SAW. Fahtalafa fiha fasharib, maka diminum oleh Rasulullah SAW, kemudian diminum oleh Abu Bakar Siddiq. Tsumma syaribtu fasyariba wa syariba Abu Bakar, tsumma syaribtu, katanya Abdullah bin Mas'ud, saya juga minum, katanya Abdullah bin Mas'ud. Tsumma qala lidh-dharr, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada susunya kambing ini, ikhlas, disuruh apa? Kembali ke asalnya, kembali ke asalnya. Susu tadi tidak ada susu lagi sudah. Waktu dibilang sampai Rasulullah, ikhlas, yakni ikhlas itu apa namanya? Ya takallas itu menciut gitu. Dulu kan keluar susunya, kembali ke asalnya, jadi tidak ada susunya. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa'ataitu ba'da dzalik. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ngelihat ini luar biasa ini. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud seorang al-fitrah. Orangnya itu Masya Allah, hatinya halus, hatinya polos. Dia Rasulullah SAW mengatakan, saya minta susu, Allah, anak tidak, anak mu'taman ini bukan punya saya. Itu menunjukkan keamanatnya Abdullah bin Mas'ud. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, nanti punya kambing yang tidak bisa mengeluarkan susu, yang tidak mengeluarkan susu, kalau saya punya, kemudian keluar, dijualkan keluar susu yang luar biasa. Orang ini tidak orang biasa ini, katanya Abdullah bin Mas'ud. Mesti orang ini sesuatu. Dia dengar bahwa orang ini Nabi, maka didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW. Faqultu allimni min hadzal qaul. Waktu Rasulullah waktu mengusap susunya dharak, namanya di Arabia dharak, susunya apa namanya kambing tadi, Abdullah bin Mas'ud mendengar omongan-omongan itu di antara Bismillahirrahmanirrahim, mungkin doa. Orang ini punya ilmu ini Rasulullah ini. Maka dia bila didatangi, qul allimni mimma ullimta. Maka aku berilah ilmu seperti kamu mendapatkan itu ilmu itu. Qala innaka ghulamun mu'allam, katanya Rasulullah SAW. Kau ini sungguhnya ghulam, yakni pembantu, mu'allam, yakni sudah, mu'allam itu artinya sudah mengetahui sesuatu ya tentang kambing, memberi kambing ya. Orangnya itu cerdas, Abdullah bin Mas'ud ini. Qala fa'aqadtu min fihi 70 surah la yunazi'uni fiha ahad. Maka itu saya mengambil dari mulutnya Rasulullah SAW 70 ayat, 70 surah, bukan ayat, 70 surah yang tidak ada orang mengetahui kecuali aku. Yakni aku mengetahui lebih dahulu dari yang lainnya. Itu artinya saya betul-betul mengetahui tentang ayat-ayat Allah ini, bukan mengetahui hanya hafal saja lah. Dia paham dia di mana turun ayat ini.
Untuk apa turun ini, nazalat apa sabab nuzul, kepada siapa turun ayat ini, semua saya tahu, katanya Abdullah bin Mas'ud. Aqbala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dzata yaumin, pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud datang. Wa Umar bin Khattab jalisun, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu itu duduk. Faqala kunifun mulia ilma. Umar bin Khattab mengatakan, ilmu tempat wadah yang penuh dengan ilmu, katanya Umar bin Khattab memuji Abdullah bin Mas'ud. Waktu dia datang, dia mengatakan kepada sahabatnya, ilmu tempat yang penuh dengan ilmu, yaitu Abdullah bin Mas'ud ini. Mauqifuhu bi ghazwati Badr al-Kubra. Rawa Abu Dawud fi sunani anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marra bi Abi Jahl sari'a. Kita telah mengetahui di ghazwati Badr, Abu Jahal ini terbunuh di ghazwati Badr. Fir'aun hadhihi ummah, kata Rasulullah SAW. Fir'aun umat ini, umat abad ini, yani umat Rasulullah, umatnya itu Fir'aunnya Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi Al-Quraisy, seorang bangsawan besar. Dia seorang cerdas, pintar, tapi dinamakan oleh Rasulullah SAW Abu Jahal. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW ini adalah Nabi, tetapi dia tidak mau mengakui karena Nabi. Kenapa? Karena sombong jongkak. Dia mengatakan, ya Abu Jahal, pernah ditanyai oleh orang, ya Abu Jahal, Hunayf bin Shuraik namanya orang, ya Abu Jahal, ya Hisham bin Amr, apakah engkau ini mendustai Rasulullah SAW? Hal Muhammad ini gizib? Apa yang disampaikan itu gizib? Kalau dia itu Nabi, kata Abu Jahal, lah, saya tahu kalau dia benar, kata Abu Jahal. Muhammad la yakdzib abadan. Muhammad tidak pernah berbohong. Betul dia. Tapi saya mengatakan demikian, saya memusuhi Muhammad, saya mengatakan bahwa dia itu pendusta. Karena dahulu kita sama Bani Hashim ini saingan. Bani Makhzum sama Bani Hashim ini saingan. Apabila ada orang kaya di Bani Hashim, kita pun punya orang kaya. Apabila ada orang yang pintar di syair atau penyair di antara Bani Hashim, kita pun bisa, katanya. Tapi Nabi, dari mana kita orang kami mau membawa Nabi? Tidak ada. Kalau Nabi hanya satu. Jadi Bani Makhzum tidak punya Nabi. Maka dari itu saya marah, saya mangkal, saya ini dendam, saya hasad, saya hiqid kepada Muhammad Rasulullah SAW. Maka dipanggil oleh Rasulullah Abu Jahal. Dia waktu mati kita telah mengetahui bagaimana matinya Abu Jahal. Dibunuh oleh seorang dua gulam, orang pemuda Islam dari Al-Ansar. Namanya Mu'awwad Ibni Afra. Dibunuh dia orang itu sama orang dua tadi. Kemudian waktu dia di sakarat, tapi tidak mati Abu Jahal ini, di sakaratil maut. Kemudian datang Abdullah bin Mas'ud yang betisnya kurus ini. Wa Abu Jahal kana wakhmul juthah, badannya besar, apa namanya, Abu Jahal ini kepalanya besar, masya Allah, kabirul jisim. Maka Abdullah bin Mas'ud ini tidak bisa dia besar, maka ditunggangi kepalanya Abu Jahal ini oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka dilihat oleh Abu Jahal, ya ru'ai al-ghanam, wahai pengembala kambing. Waduh, tidak bilang ya ra'il ghanam, tapi ru'il ghanam, yang kecil, no, dihina gitu. Ra'il ghanam. Engkau sekarang bisa engkau naiki kepalaku ini. Maka jazau Abdullah bin Mas'ud, dipotong lehernya Abu Jahal itu oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka dibawa kepalanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah untuk melihat kepalanya Abu Jahal, fariha bihi, surra, Rasulullah berseri-seri. Ya pun, hadza Fir'aun hadhil ummah, kata Rasulullah SAW. Ini Fir'aun umat abad ini, ya ini umatku ini, ya ini Fir'aunnya Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud yaqul fi ghazwati Badr, waktu marra bi Abi Jahal sari'an, fawaqafa ala ra'sihi, dia menunggangi kepalanya. Wa qala akhzakallah ya Abdullah, engkau telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Abdullah bin Mas'ud. Tsumma ja'ala yujhaz alaihi sayfi, kemudian disembelih Abu Jahal. Qala falam tughni anni syai'a wa ma ziltu adribu asaifu, saya pukuli dia kepalanya yujhaz alaihi sayfi, waktu dipukuli dengan pedangnya itu
si tetap urip Abu Jahal ini. Kuat Abu Jahal ada. Falam tughni anni syai'a, tidak masih hidup. Fama ziltu adribu, saya pukul hatta saqata sayfahu min yadayhi, sampai pedangnya Abu Jahal itu lepas dari dua tangannya. Wa darabtuhu bihi hatta barad. Saya pukul dengan pedangnya dia, dengan anak ambil pedangnya Abu Jahal anak pukul dia sampai nyawanya habis, sampai sudah mati. Ini Abdullah bin Mas'ud mauqifu, walaupun dia kecil seperti berani dia yang membunuh Abu Jahal. Seperti yang membunuh Abu Jahal itu saya mengatakan Mu'adz bin Mu'awwidh ditusuk, jatuh Abu Jahal tapi belum mati. Yang membunuh dia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini paling benci dengan bid'ah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup. Abdullah bin Mas'ud karena harban al-bid'ah. Dahulu dia suka memerangi bid'ah. Wa al-mubtadi'ah, dan juga orang-orang ahli bid'ah. Qala lahu Abu Musa al-Asy'ari yawman. Dia mengatakan wa huwa alladhi qala, dan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, al-iktisadu fi sunnah ahsan min al-ijtihad fil bid'ati. Artinya bersedang-sedang dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Yani orang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW walaupun tidak berlebih-lebih, tidak semuanya, tapi mengikuti sunnah Rasulullah SAW lebih baik dari orang yang berbuat luar biasa ibadahnya tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pada suatu hari, saya tutup di sini saja karena pembicaraan tentang Abdullah bin Mas'ud ini panjang. Mungkin 3 pertemuan. Yang diantaranya yang terakhir yaitu bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Ya Aba Abdurrahman, dia kunyanya ya Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Ini ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Katanya Abu Musa al-Asy'ari, tadi saya masuk ke dalam masjid. Saya mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang muslimin di situ. Saya masuk ke masjid, saya melihat hilak, gerombolan gitu orang-orang. Ya'malun aja, mereka berbuat sesuatu saya tidak pernah mendengar, wala pernah melaksanakan, menyaksikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu fama huwa, katanya Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau lihat? Faqala in ishta fatara, apabila engkau hidup engkau akan tahu. Ra'aitu fil masjid, katanya Abu Musa al-Asy'ari, saya telah melihat di masjid qauman haliqan julusan yantadhiruna as-shalah. Saya telah melihat kaum hilaqan. Hilaqan itu sekelompok-kelompok gitu. Julusan yantadhiruna as-shalah, mereka duduk menunggu salat. Fi kulli hilqah rajulan wa fi aydihim hasan. Setiap kelompok ini ada seorang, di tangannya ada batu, aydihim hasan. Fa yaqulu kabbiru mi'ah. Ini orang tadi mengatakan kepada teman-temannya, katakanlah Allahu Akbar 100. Katakanlah subhanallah 100. Katakanlah alhamdulillah 100 gitu. فيكبرون 100 ويسبحون 100 فيقول هللوا 100. Katakan la ilaha illallah 100. Fayuhalliluna 100. Mereka mengatakan 100 la ilaha illallah. Wa yaqul sabbihu 100 wa hakadha. Orang itu mengatakan, dia yang memimpin gitu loh. Qala famadha qultu lahu. Apa yang kau katakan oleh Musa al-Asy'ari kepada mereka? Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kau katakan kepada mereka? Famadza qulta lahum? Qala famadza qulta lahum? Laisa qultu lahum khata'in salain. Famadza qulta lahum? Qala ma qultu lahum syai'an. Saya tidak mengatakan
sesuatu, intidhar ra'yak atau intidhar amrak. Saya menunggu engkau ya Aba Abdurrahman. Bagaimana dahulu orang itu menghormati sahabat Rasulullah SAW, menghormati orang lebih alim darinya. Karena Abdullah bin Mas'ud lebih alim dari Abu Musa al-Asy'ari. Walaupun Abu Musa al-Asy'ari seorang alim, sahabat yang mulia, dia mengatakan saya nunggu engkau sampai engkau apa kata sampai saya tahu pendapatmu bagaimana. Tidak melancangi. Dia bilang, "Ma qultu lahum syai'a." Saya tidak mengatakan sesuatu. "Intidhar ra'yuka wa intidhar amrak." Qala, "Afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim?" Katanya Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kali ente kok tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Kenapa kok ente diam?" Mereka mengatakan subhanallah, 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 100 dipimpin sampai orang tadi. Allahu Akbar 100, la ilaha illallah 100. Jadi suruh mereka menghitung sayyi'atihim, suruh menghitung kejelekan-kejelekan mereka. Apa yang diperbuat mereka kejelekan-kejelekan itu. Wa dhamantu lahum an la yadhi' min hasanatihim syai'un. Apabila mereka itu mengatakan menghitung kesalahan-kesalahan mereka atau kejelekan-kejelekan mereka, saya jamin bahwa kebaikan mereka akan tidak hilang sama sekali. Tidak akan hilang kebaikan mereka. Tsumma madha wa madayna ma. Maka dia pergi ke masjid tadi untuk dilihat apa yang untuk yatahabbat dia, bukan hanya dengar dari Abdullah bin Mas'ud, tapi untuk melihat, mendengar sendiri. Pergi Abdullah bin Mas'ud ini sama Abu Musa al-Asy'ari dan sebagian dari tabi'in. Hatta halqatan min tilkal al-hilal, sampai dia mendatangi salah satu dari orang-orang tadi. Waqafa alaihim, maka Abdullah bin Mas'ud duduk di antara mereka atau berdiri di antara mereka. Faqala, dan ashab Rasulullah SAW dahulu apabila melihat kemungkaran ditegur. Faqala, dia berkata, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa ini yang saya lihat kalian berbuat ini? Yaitu mereka itu artinya zikir jamaah, ya jamaah yang seperti sekarang ini, la ilaha illallah, kemudian belakangnya la ilaha, seperti itu bersih. Ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Saya belum pernah dahulu mendengarkan ini dari Rasulullah SAW di zaman Rasulullah, wala Abu Bakr, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Kau ini aja jadidah ini. Yaqul, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Heran dia, marah Abdullah bin Mas'ud ini, karena dia punya iman yang kuat ya jemaah, punya ghirah Islamiyah azimah. Tidak diam dia. Qalu ya Aba Abdurrahman, mereka berkata, "Wahai Aba Abdurrahman," kunyanya dia, "hasan na'uddu bi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih." Dalla ini batu kita orang ini menghitung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kebaikan ini. Qala fa'uddu sayyi'atikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Jangan menghitung subhanallah, subhanallah. Hitung kesalahan-kesalahan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Kalian ini hitung. Fa ana dhaminun an la yadhi' min hasanatikum syai'un. Saya dhamin bahwa kebaikan kalian tidak akan hilang. Waihakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatkum. Alangkah cepatnya binasanya kalian. Haulai sahabati nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kawafirun. Ini masih ada di dunia ini banyak di antara ashab Rasulullah SAW yang belum mati. Masih hidup banyak di antara ashab Rasulullah SAW. Hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini bajunya Rasulullah SAW masih ada. Dan tingkir-tingkirnya Rasulullah SAW belum pecah. Dan bijana-bijana Rasulullah belum pecah. yakni baru Rasulullah SAW ini meninggal, tidak suwe, tidak lama. Walladzi nafsi biyadih, yakni demi Allah, innakum la'ala millati ahda min millati Muhammad. Salah satu yang Abdullah bin Mas'ud. Ya imma kalian ini lebih hebat, lebih mendapatkan petunjuk dari umat Muhammad, atau kalian muftatihu babi dhalalah, atau kalian membuka yaitu pintu dhalalah, kesesatan. Salah satu sudah. Ya tidak ada lagi lebih baik dari Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW. Artinya kalian ini telah membuka yaitu pintu bid'ah. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ila al-khair.
Ya Abu Abdurrahman, kita berbuat demikian untuk kebaikan. Apa salahnya sih? Kita orang hitung jamaah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Unzur ila al-ilm. Lihat ilmunya Abdullah bin Mas'ud ini yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jamaah. Qala wa ka min muridil khairan yusibahu. Betapa banyaknya manusia menginginkan kebaikan